الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا للركوع والسجود فهو خالق المعبود أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل موجود من المخلوق اللهم صل وسلم وأنعم وكرم وعظم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك على دربه إلى يوم الميعاد أما بعد فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di hari Ahad, di hari Jumat ini khatib mewasiatkan diri khatib khususnya serta jamaah umumnya untuk tanpa letih berupaya semaksimal mungkin di kehidupan yang sebentar ini meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hanya dengan iman dan takwa kepada Allah kita bisa mendapatkan kesenangan dan ketenangan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Allah memberikan garansi bagi orang-orang yang bertakwa di sepenggal ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari segala problematika kehidupannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bagi orang yang bertakwa Allah juga akan berikan rizki dari jalan yang tidak mereka sangka-sangka. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, seorang sahabat yang bernama Rabi'ah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah percakapan di antara mereka berdua, di antara beliau berdua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat ini, yang waktu itu notabene sahabat ini masih berumur cukup muda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Salni, salni, wahai sahabat, pintalah kepadaku." Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat ini, pintalah kepadaku, aku akan pintakan hajatmu kepada Allah. Bayangkan seandainya Rasulullah SAW berada di hadapan kita dan berkata kepada kita masing-masing, pintalah kepadaku dan aku akan pintakan kepada Allah. Lalu sahabat ini menjawab jawaban yang tidak biasa terlintas di khalayak logika umumnya sahabat atau umumnya kita. Mungkin seandainya kita ditanya oleh Rasulullah SAW, pintalah kepadaku, aku akan pintakan kepada Allah. Jawaban di antara kita barangkali akan minta, ya Allah, ya Rasulullah, pintakan kepada Allah agar aku masuk surga. Ya Rasulullah, pintakan aku agar aku dijauhkan dari api neraka. Atau yang barometernya dunia, yang menginginkan kehidupan dunia, dia akan berkata, ya Allah, berikan aku kemewahan ini, kemewahan ini. Sahabat ini menjawab, sahabat yang masih muda, ya Rasulullah, uridu murafaqatuka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin bersama engkau di surga. Jawabannya bukan aku ingin masuk surga, tapi beliau menjawab, aku ingin bersama engkau di surga. Jadi ini tingkatan jawaban yang paling tinggi. Masuk ke dalam surga impian, tapi impian dia lebih tinggi adalah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan lagi kepada anak muda ini,
Awa ghaira dzalik, awa ghaira dzak, apakah ada permintaan kau selain itu? Sahabat itu menjawab, itu saja ya Rasulullah permintaanku. Lalu Rasul di ujung hadisnya berkata, idzan fa'inni bi kathratis sujud. Idzan a'inni ala kathratis sujud. Seolah Rasulullah SAW berkata, jika permintaan kau hanya itu, maka aku akan pintakan kepada Allah, tapi bantulah untuk terrealisasinya mimpi engkau ini dengan cara memperbanyak sujud. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, jika kita ambil pelajaran dari hadis ini ada dua. Satu bermakna ibadah, dua bermakna cinta. Seorang menginginkan nikmat surga, akan tetapi cintanya kepada Rasulullah SAW, ingin selalu bersama Rasulullah SAW di dalam surga. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dikumpulkan di surga Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Kehidupan yang amat sesaat ini 60, 70, 80, 100 tahun jarang. Kita akan lewati apapun predikat kita, apapun jenjang jabatan kita, seluas apapun keilmuan dan pengetahuan kita, yang dilihat dan dipandang dan dihitung dan berharga dan yang memiliki kualitas yang tinggi di akhirat adalah amal baik kita dan tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelar-gelar tidak ada lagi, kiai, haji, ustadz tidak ada lagi di akhirat. Gelar-gelar jabatan, bintang-bintang jabatan, predikat-predikat kesuksesan dalam keilmuan tidak ada lagi. Yang ada di hadapan Allah adalah berapa banyak amal soleh yang kita timbun dan persiapkan untuk perjumpaan di akhirat nanti, dan berapa banyak amal buruk yang kita tinggalkan di dunia ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu sujud menjadi penting dalam perjalanan kehidupan kita. Berupayalah untuk tidak bersujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh sujud seluruh yang ada di alam semesta ini. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karaha. Surah Ar-Ra'd ayat 6, ayat 15. Dan pada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semua bersujud. Baik sujudnya itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, baik sujudnya itu tau'an, berdasarkan keinginan sendiri, wa karahan, maupun secara terpaksa. Semua malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu syaitan menangis ketika melihat seorang yang beriman kepada Allah bersujud kepada Allah, baik di masjid ataupun di tempat sujud lainnya. Yabki syaitan, kata Nabi Muhammad SAW, syaitan itu menangis ketika melihat seorang hamba yang bersujud. Kenapa syaitan menangis? Manusia disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mau bersujud. Aku, kata syaitan, disuruh bersujud kepada Allah, aku enggan untuk bersujud kepada Allah. Dan sujud ini, para jamaah yang dirahmati Allah, dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'kulun nar min ibni Adam illa athar sujud. Satu hadis yang luar biasa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seorang anak Adam, manusia, masuk ke dalam neraka, naudzubillah min zalik, semoga kita dijauhkan dari api neraka, semuanya akan terbakar dari tubuhnya kecuali anggota sujudnya. Anggota sujud ini, seorang mukmin masuk ke dalam neraka tidak akan bisa disentuh oleh api neraka. Berapa anggota sujud kita? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ibn al-Hajjaj An-Naisaburi Al-Qushairi, beliau meriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya anggota sujud itu ada 7. Mari kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah kening kita. Kening kita ini, menurut mazhab kita, mazhab al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wajib bersentuhan dengan tempat sujud kita. Maka yang sholatnya memakai kopiah ataupun peci, harap diangkat sedikit. Atau yang rambutnya panjang agar tidak terkena, terhalang. Karena ini yang akan menjadi saksi
di hadapan Allah dan tidak bisa disentuh api neraka. Maka mazhab kita mengatakan tidak sah seandainya terhalang. Yang kedua dan yang ketiga, telapak tangan kita. Yang keempat dan yang kelima, lutut kita. Kedua lutut kita. Yang keenam dan yang ketujuh, ujung daripada jari kaki kita. Masih banyak sekali yang sholat ketika sujud kakinya menggantung. Menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sujudnya tidak sah karena anggota sujudnya dua tidak ikut sujud. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, anggota sujud tidak bisa disentuh oleh api neraka seandainya orang itu masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sujud juga memiliki sir dan rahasia antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita letakkan kening kita, kepala kita lebih rendah daripada dubur kita. Tempat kita mengeluarkan hajat kotoran posisinya di atas, akan tetapi kepala kita, tempat kita berlogika, berfikir, dan dikatakan seorang itu cerdas adanya di otaknya, logikanya, fikirannya diletakkan di bawah, lebih rendah daripada duburnya. Ini bukti penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika manusia bersujud kepada Allah, ketika kita melangsungkan sholat, resapi, renungi, nikmatilah ketika kita sedang bersujud. Semakin lama kita bersujud, semakin banyak dosa yang digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersujud adalah posisi puncak penghambaan kita dari semua praktik ibadah kita. Posisi penghambaan tertinggi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abd min rabbih wa huwa sajid. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat seorang hamba posisinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia sedang bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sholat Jumat ini kita coba resapi sujud kita. Allah subhanahu wa ta'ala memantau kita, memperhatikan kita, seolah-olah kita posisi yang paling dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat kita sedang bersujud kepada Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Itulah khutbah yang mudah-mudahan bisa kita bawa sampai di akhir umur kita, tentang bagaimana fikih daripada sujud, tentang keutamaan seorang ketika bersujud. Maka Nabi SAW melarang, dan para ulama radhiyallahu ta'ala anhum melarang kita bersujud sangat cepat. Bagi orang yang selalu saja melaksanakan sholat dengan cepat, maka janganlah seperti nakrun nakir, seperti ayam ataupun patuk, hewan unggas yang sedang mengambil makannya, begitu cepat sujudnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita, yang memberikan sehat kepada kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan ilmu kepada kita, yang memberikan pekerjaan kepada kita, yang mengatur kehidupan kita, yang mengatur kehidupan masa depan kita, yang menskenariokan seluruh langkah-langkah kehidupan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang selalu bersujud kepada-Nya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi natubu ilaihi natawakkalu alaihi na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala darbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم بجودك ولطفك يا أكرم الأكرمين اللهم عليك باليهود المغتصبين فإنهم لا يعجزونك اللهم دمرهم تدميرا وأرهم يوم الأسود يا ذا البطش الشديد شتت شملهم فرق جمعهم واقلل عددهم يا ذا القوي المتين يا فعال لما يريد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر قوموا إلى الصلاة رحمكم الله.